Konnichiwa minasan, apa kabar semuanya? Sugoi desu! Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan luar biasa terus ya. Selamat datang kembali di channel saya Dok Didit, channel dimana kamu bisa mendapatkan tips seputar beasiswa untuk melanjutkan studi S2 atau S3 ke luar negeri, ada cerita motivasi, dan daily lifeku selama di Jepang saat ini. Buat yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Didit. Saya seorang dokter umum dan saat ini saya sementara melanjutkan studi S3 di Niigata University Jepang dengan beasiswa pemerintah Jepang atau beasiswa Max. Dan di video saya kali ini saya bakal membahas siapa-siapa aja nih yang bisa melanjutkan studi S3 tanpa gelar master atau S2 terlebih dahulu. Mungkin salah satunya adalah kalian. So, kita masuk ke pembahasannya. Eits, tapi seperti biasa, subscribe dulu yuk channelku. Yuk. Jadi ternyata ada beberapa jalan nih buat bisa melanjutkan S3 loh. Bukan cuma dengan jalan yang biasa kita kenal nih mulai dari S1, lanjut S2 sampai ke S3. Sama kayak kalau misalnya pepatah banyak jalan menuju Roma. Iya. Salah satunya orang-orang yang bisa mengambil program integrasi, memiliki kecakapan akademik, dan latar belakang profesional. Nah, apa sih maksudnya? Oke, sabar, sebentar bakal saya bahas. Jadi program integrasi itu biasa disebut juga sebagai program 1+3 PhD. Nah, maksudnya gimana? Jadi kayak satu itu untuk simbolis bahwa ada 1 tahun dulu fase master, kemudian otomatis setelah itu teman-teman bisa langsung lanjut ke program S3 tanpa melalui apply atau seleksi ulang. Biasanya kayak yang penting syaratnya udah dipenuhin buat program masternya, otomatis teman-teman bisa lanjut ke program S3-nya tanpa perlu apply universitas atau apply beasiswa lagi. Jadi ini udah kayak sinkron gitu atau terintegrasi. Dan pilihan ini sudah ada di beberapa universitas sebenarnya di luar negeri. Tapi saya nggak tahu banget sebenarnya detailnya di mana aja. Dan ini memang informasinya harus dipastiin dulu melalui universitas masing-masing. Jadi kayak semacam 1 tahunnya itu dipakai untuk mendalami materi atau membuat kita familiar nih dengan topik riset yang akan didalamin atau diteliti nanti saat jenjang S3. Dan diharapkan nih ketika nanti kita S3, kita ini udah bisa satset-satset gitu. Kayak melakukan penelitian, udah lancar, udah banyak basicnya. Jadi udah gak banyak kebingungan lah ketika memulai S3 langsung mulai riset publikasi kayak gitu yang diharapkan. Dan ini bisa menjadi salah satu opsi menarik nih buat kamu yang juga ingin tetap mendapatkan gelar master sekaligus gelar PhD tanpa pusing-pusing lagi buat apply S3 atau beasiswa setelah lulus S2. Karena beberapa universitas bakal memberikan gelar Master by Research atau Master of Research buat orang-orang yang telah menyelesaikan masa 1 tahun program integrasi ini dan akan langsung lanjut nih ke jenjang S3-nya. Yang kedua, kecakapan akademik. Sebenarnya hal ini udah pernah saya singgung sedikit di video yang sebelumnya. Jadi buat orang-orang yang memiliki IPK yang sangat tinggi plus memiliki segudang prestasi yang sangat luar biasa nih semasa dia kuliah, sampai-sampai nih dosen kalian bisa memberikan rekomendasi buat melanjutkan S3 tanpa S2, itu sangat mungkin banget. Jadi sehingga nih saran saya buat kalian yang masih sementara kuliah S1, please perbaikin IPK kalian plus sebaiknya terlibat dalam banyak kegiatan ataupun misalnya ikut dalam berbagai lomba sehingga prestasi kalian itu banyak, supaya nanti kalian bisa dipercaya oleh salah satu dosen atau universitas kalian sebagai kandidat yang akan dikirim buat melanjutkan S3 tanpa S2 juga. Selain kecakapan akademik, ada beberapa beasiswa dan universitas juga nih yang bisa menerima S3 tanpa S2 dengan orang-orang yang memiliki riwayat riset yang sangat strong banget nih, atau misalnya kayak banyak banget nih riwayat penelitiannya atau bahkan sampai bisa publikasi. Sehingga kalau misalnya kalian nih semasa kuliah dan sering menulis atau kalau bisa melakukan penelitian dan sampai publikasi di jurnal yang terpercaya misalnya terindeks Scopus atau yang kuartilnya agak tinggi atau bahkan sangat tinggi seperti kuartil 1, itu bisa menjadi peluang yang sangat bagus banget nih buat kalian bisa melanjutkan S3 tanpa S2 karena kalian bisa dipertimbangkan sebagai orang-orang yang memang memiliki passion yang sangat kuat dalam riset. Karena seperti yang pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya, buat orang-orang yang ingin melanjutkan S3 itu emang mostly research oriented. Jadi profesor-profesor di universitas tertentu itu emang melakukan riset atau melakukan penelitian untuk mendalami topik tertentu, sehingga kalau kalian emang udah memiliki interest yang sejalan yang dibuktikan nih dengan publikasi kalian di jurnal, itu menjadi salah satu nilai plus banget nih buat kalian juga. Yang terakhir, latar belakang profesional. Jadi ini adalah salah satu rute yang saya gunakan juga karena ini buat orang-orang yang memiliki riwayat sekolah kejuruan atau profesi nih, misalnya dokter, dokter gigi,
fisioterapi, misalnya farmasi, ataupun misalnya bisnis itu sendiri, karena memiliki latar belakang yang cukup kuat dalam hal bisnis, sehingga ada beberapa universitas yang bisa menerima latar belakang profesional ini. Karena beberapa negara dan universitas menganggap sekolah kejuruan atau profesi ini setara dengan sekolah S2 atau gelar master. Sama nih di kasus saya kemarin, jadi saya bisa lanjut S3 tanpa S2, karena di Jepang itu mostly di universitasnya menganggap dokter itu udah setara dengan S2, karena kita sekolahnya itu kan kurang lebih selama 4-5 tahun. Jadi kayak saya sendiri 3,5 tahun buat S1 dan ada 2 tahun lagi untuk jenjang profesi dokter itu sendiri. Sehingga karena hal itu, maka universitasku menerima bahwa saya bisa melanjutkan S3 langsung tanpa S2 terlebih dahulu. Tapi saya sering banget ditanya ini, Kak, gimana sih profesi saya A, profesi saya B, profesi saya C, itu bisa nggak nih melanjutkan S3 tanpa S2 juga? Jadi jawabannya tidak ada yang nggak mungkin, tapi saya nggak bisa memastikan 100% itu bisa atau enggak. Karena setiap universitas itu memiliki standarnya masing-masing, sehingga saranku kalau misalnya kalian ingin mengetahui informasinya apakah profesi kalian bisa melanjutkan S3 tanpa S2, kalian melakukan riset informasi ke universitas yang ingin kalian tuju nih, misalnya melalui websitenya, atau misalnya melalui orang-orang yang sudah pernah kuliah di sana atau sementara kuliah di sana nih, untuk menanyakan apakah ada opsi untuk melanjutkan S3 tanpa S2 dengan profesi kamu saat ini. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyain juga nih, Kak, negara-negara mana aja sih yang bisa apply S3 tanpa S2? Tolong di-share dong infonya. Nah, jadi untuk masalah negara ini, saya udah coba cari-cari informasi dan riset juga melalui beberapa website dan tanya-tanya ke teman-teman. Jadi negara-negara yang akan saya sebutkan ini sebenarnya nggak 100% ya bisa menerima S3 tanpa S2. Jadi harus dicek juga dulu nih universitasnya bisa menerima atau enggak. Cuman emang mostly udah banyak banget orang-orang yang bisa lanjut PhD tanpa S2 di negara-negara yang akan saya sebut ini. Seperti misalnya negara tempatku melanjutkan S3 saat ini, yaitu Jepang, USA, UK, Australia, Italia, Belanda, Jerman, Swiss, Denmark, dan Swedia. Tapi saya nggak bisa berasumsi 100% bahwa seluruh universitas di negara ini bisa menerima S3 tanpa S2. Tapi emang mostly orang-orang yang melanjutkan S3 tanpa S2 bisa ditemukan di negara ini. Sehingga ini bisa menjadi clue atau petunjuk buat kamu juga nih yang ingin mencari negara-negara tujuan buat melanjutkan S3 tanpa S2. Mungkin bisa list dari negara-negara ini tanpa harus susah-susah untuk ngecek lagi negara-negara yang lain. Tapi nggak menutup kemungkinan di kemudian hari mungkin semakin banyak negara-negara yang lain juga tempat kita bisa melanjutkan S3 tanpa S2 ke luar negeri. Oke, sampai sini aja dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, komen kalau misalnya kalian ada masukan ataupun konten apa lagi yang perlu saya buat selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channelku. Dan buat kalian yang sudah nonton, domo arigatou gozaimasu. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam luar biasa. Sugoi deh.